Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 2, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Menurut Tian Gudang dan Trotter atau 2012, yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis di antara konsumen atau antara konsumen yang berbeda budaya dan pemasaran, paling tidak pada salah satu aspek yang dasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai pendidikan, dan gaya hidup manusia. Budaya dan perbedaan budaya. A. Pengertian budaya. Edward Hall mendefinisikan budaya sebagai dasar dari proses komunikasi yang menciptakan iklim bagi studi komunikasi antar budaya dan ranah komunikasi, bukan ranah antropologi. P. Joint dan M. Warner atau 1996 mendefinisikan budaya sebagai sebuah pola yang diterima dari berbagai asumsi tentang bagaimana sebuah kumpulan orang seharusnya berpikir, bertindak, dan rasakan sebagaimana yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. B. Perbedaan budaya. 1. Budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Satu konsep yang sangat berguna untuk memahami perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis adalah dengan konsep yang dikenakan oleh Edward Twitchell Hart pada tahun 1976 yang membedakan budaya konteks rendah dan budaya konteks tinggi. Budaya dengan makna lebih kecil ditemukan oleh konteks karena sebagian besar pesan dienkode dalam bahasa sendiri, dinamakan konteks rendah. 2. Konsep wajah. Terkait dengan konsep budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah adalah konsep wajah. Wajah dapat dipahami dengan dua cara. Pertama, wajah menunjuk pada rasa percaya diri terhadap orang lain dalam hal karakter moral. Dan 2, wajah merujuk pada prestis atau reputasi seseorang yang dicapai dalam hidup. Dalam budaya konteks tinggi seperti Cina, komunikasi terjalin secara tidak langsung atau implisit dan lebih seperti menggunakan perantara karena harmoni sosial dan pengelolaan wajah adalah krusial. 3. Dimensi budaya. Dimensi lintas budaya telah menjadi salah satu faktor penting untuk memahami berbagai macam lingkungan, ekonomi, dan bisnis. Gerd Hofstede pada tahun 1980 mempublikasikan hasil studinya mengenai berbagai macam dimensi budaya, yaitu individualisme, maskulinitas, kekuatan jarak, dan penghindaraan ketidakpastian. Konsep ini telah diterapkan ke berbagai macam bidang seperti psikologi lintas budaya, manajemen internasional dan bisnis, komunikasi lintas budaya, dan lain-lain. Hambatan komunikasi bisnis lintas budaya. A. Kesalahpahaman. B. Norma-norma dan peranan. C. Kepercayaan dan nilai-nilai. D. Stereotyping. E. Etnosentrisme. Cara mengatasi hambatan-hambatan komunikasi bisnis lintas budaya sebagaimana komunikasi antar budaya. Maka untuk mengatasi berbagai hambatan dalam komunikasi bisnis lintas budaya, salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi komunikasi lintas budaya dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai berbagai tujuan dengan tetap menghormati nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain atau pihak lain. 4. Mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya, kita dapat mengetahui serta memahami berbagai pengertian tentang budaya serta perbedaan budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya, hambatan-hambatan dalam komunikasi bisnis lintas budaya, dan cara mengatasinya.